Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agif Faruk Afani, salah satu santri telemapping yang saat ini sedang mengikuti 90 hari advance exercise. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membawakan opening feedback telemapping assessment. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa ya follow akun Instagram dan Facebook saya, @Agif Faruk Afani. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembacaan hasil telemapping kali ini. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, dalam proses pembacaan hasil telemapping kali ini, kita akan melalui beberapa step ya Pak ya. Jadi untuk awal mungkin perkenalan agar kita saling mengenali satu sama lain dan membuat kita nyaman dalam berdiskusi nanti tentunya, dan juga nanti akan ada penentuan goal. Jadi kami ingin mengetahui tujuan Bapak mengikuti talent mapping atau harapan-harapan apa yang Bapak inginkan ketika nanti pembacaan hasil talent mapping assessment. Dan juga nanti ada proses edukasi tentunya agar kita selaras dalam persepsi kita dalam melihat apa sih talent mapping itu, fungsinya seperti apa, hasilnya ada apa aja. Ya, tentunya nanti di akhir akan ada proses pembacaan hasil talent mapping yang sudah Bapak terima. Nah, untuk awal ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agif Faruk Afani. Bapak bisa memanggil saya Agif. Saat ini saya masih aktif bekerja dalam perusahaan di bidang aviasi yang bertempat di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di perusahaan ini saya sedang diamanahi menjadi manajer di salah satu unit engineering, yang mana juga tentunya saya berkaitan banyak juga pada hal-hal pengembangan karir, terutama di unit yang saya pimpin gitu ya. Nah, di 2 sampai 3 tahun terakhir ini, saya juga diamanahi untuk membantu manajemen dalam program Agent of Change, di mana ya bertujuan untuk menyelaraskan budaya kerja yang sudah dibuat oleh perusahaan agar benar-benar sampai ke level terbawah ya. Kalau di unit saya berarti level engineer. Nah, harapannya dengan 2 pengalaman ini, saya bisa membantu Bapak dalam menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar pengembangan karir atau mungkin, mmm, bagaimana menentukan karir yang cocok untuk Bapak sesuai dengan hasil talent mapping yang sudah Bapak terima. Nah, lalu, mmm, nantinya di proses pembacaan hasil talent mapping ini akan berjalan mungkin sekitar 60 sampai 90 menit. Dan nanti tergantung pada seberapa intens kita berdiskusi ya Pak ya. Jadi manfaatkan waktu ini untuk Bapak banyak bertanya ataupun membuat Bapak benar-benar memahami bagaimana membaca hasil talent mapping yang sudah Bapak terima. Jadi, saya akan terbuka dalam membantu Bapak tentunya, sehingga kalau ada hal-hal yang penting silahkan dicatat. Jadi Bapak perlu menyiapkan mungkin alat tulis ataupun buku gitu ya, atau mungkin lebih nyaman dengan handphone, Bapak bisa mencatat di note, hal-hal yang penting yang perlu Bapak ketahui selama kita nanti berdiskusi. Nah, dan juga izinkan kami untuk me-record ya, diskusi kita tentunya, dengan harapan ini bisa membantu untuk ketika nanti di masa yang akan datang, Bapak butuh flashback, mengetahui, "Oh, seperti apa sih pada saat kita, diskusi, ada hal-hal penting yang mungkin perlu Bapak cek kembali," gitu ya, dengan tujuan untuk membantu dalam karir Bapak saat itu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya saya perkenankan, Bapak jika ingin memperkenalkan diri, menyampaikan background-nya dan juga mungkin, bekerja di bidang apa gitu ya. Jadi harapannya saya juga kita sama-sama, tahu dan kenal gitu ya, dan juga nanti semakin nyaman kita dalam berdiskusi ya, Pak, ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Seru sekali ya ternyata, menarik nih. Karena,
saya senang dalam menghadapi orang-orang baru ya, punya kenalan baru itu suatu hal yang membuat saya bahagia karena saya bisa memperluas silaturahmi tentunya, dan harapannya juga saya bisa membantu Bapak ya. Nah, sekarang kira-kira apa nih goal atau harapan yang ingin Bapak dapatkan ketika nanti kita membahas hasil talent mapping Bapak? Oh, jadi tentang berkaitan dengan karir ya, Pak ya. Jadi sekarang eh, tujuannya mengikuti talent mapping ingin lebih mengenali kekuatan untuk bisa mendukung karir saat ini ya, Pak ya. Baik, semoga nanti saya bisa membantu dari pembacaan hasil talent mapping dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman saya berkaitan dengan karir. Baik. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa sih talent mapping itu sehingga kita memiliki persepsi yang sama ya Pak ya. Jadi talent mapping itu adalah suatu media atau alat yang digunakan untuk menggali sifat produktif seseorang atau bakat seseorang melalui self assessment yang di dalamnya ada sekitar 170 pertanyaan. Jadi kemarin Bapak sudah mengikuti menjawab ya sekitar 170 pertanyaan yang berkaitan untuk menggali diri personal Bapak ya. Sehingga nanti hasilnya itu kita akan mendapatkan eh, interpretasi terhadap kekuatan yang didasari dengan bakat-bakat dominan Bapak. Jadi seperti itu cara ya Pak ya. Nah, sekarang fungsi talent mapping ini apa sih? Kan sering orang-orang bertanya, ikut talent mapping, terus saya harus ngapain nih setelah saya tahu bakat-bakat saya? Jadi talent mapping itu banyak kegunaannya ya Pak ya untuk personal, apalagi untuk organisasi, karena organisasi atau perusahaan maksudnya ya. Karena memang tujuan awalnya memang untuk membantu orang-orang dalam menentukan karir. Jadi ketika kita telah mengetahui bakat-bakat dominan kita, kekuatan-kekuatan kita ada di area mana saja, harapannya eh, Bapak bisa lebih mudah dalam melihat, oh saya karirnya lebih cocok ke arah yang mana, ke bakat dominan saya nih mengarahkan karir saya yang seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi semoga nanti ketika Bapak mendapatkan hasilnya dan melihat kembali, merefleksikan kembali, Bapak harapannya lebih mudah dalam menentukan karir. Jadi halangan-halangan yang sedang Bapak hadapi sekarang, apakah benar-benar memang karena eh, hal lain atau memang karena bakat itu didominasi oleh bakat-bakat lemah Bapak gitu. Sehingga Bapak lebih mudah harapannya ya dalam menentukan karir. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi dalam hasil talent mapping nanti itu akan ada 5 poin ya Pak ya yang penting. Jadi 5 poin ini yang akan kita coba untuk bahas dan juga saya akan bantu jelaskan bagaimana cara membacanya. Apa sih 5 poin ini? Yang pertama adalah urutan bakat. Jadi Bapak akan mendapat tabel 34 bakat yang diurutkan dari bakat dominan sampai dengan bakat-bakat yang lemah atau tidak dominan gitu ya. Nah, dari situ Bapak bisa lebih mengetahui apa sih bakat-bakat terkuat saya, dimulai dari 1 sampai 7 bakat terkuat didukung oleh nanti 8 sampai 14 bakat pendukung gitu ya. Dan nanti ada bakat-bakat yang netral atau bakat-bakat dan juga dilanjutkan sampai nantinya ke bakat-bakat yang lemah gitu ya. Nah, kalau Bapak nanti lebih suka dengan hal-hal yang visual, akan ada yang namanya peta bakat. Di peta bakat ini, Bapak akan lebih mudah untuk melihat pembagian bakat 34 bakat tadi. Dengan ada diberi warna, merah itu ada yang terkuat, kuning itu pendukungnya, putih netral, abu-abu itu yang lebih condong untuk mungkin tidak begitu kuat, lalu nanti ada yang benar-benar lemah gitu ya, sisi terakhir. Nah, lalu dilanjutkan dengan potensi kekuatan. Potensi kekuatan ini adalah prediktif dari talent mapping assessment yang mana nanti dari bakat-bakat yang dominan dengan memperhitungkan bakat-bakat yang lain, terutama bakat-bakat yang lemah, akan muncul sekitar 4 aktivitas yang
tertinggi gitu ya, yang kira-kira lebih cocok dengan bakat-bakat Bapak, bakat-bakat dominan Bapak. Nah, dari 99 potensi kekuatan tentunya. Nah, di situ nanti Bapak bisa melihat, oh ternyata saya aktivitasnya atau potensi kekuatannya itu seperti apa gitu. Nah, jadi dari situ Bapak lebih mungkin bisa lebih mencerna bakat ini dalam sehari-hari bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan yang seperti apa gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah akan ada namanya strength cluster map, di mana di sini akan ada 114 aktivitas dengan 8 klaster yang dipetakan. Jadi, Bapak bisa lebih mengetahui lebih banyak 114 aktivitas yang mana Bapak bisa lebih mengetahui potensi kekuatan Bapak berdasarkan bakat dan juga minat. Jadi nanti akan ada irisan antara, oh yang Bapak minati saat ini aktivitas yang seperti apa? Lalu bagaimana hubungannya dengan bakat? Apakah ada yang sudah sejalan atau memang ternyata ada yang Bapak minati ternyata itu bakatnya tidak begitu kuat atau mungkin sebaliknya ada yang bakatnya tuh bagus tapi sekarang mungkin kurang begitu minat karena mungkin belum pernah mencoba atau belum tahu ilmunya gitu ya. Nanti bisa kita lebih bahas detail ketika nanti membaca hasil dari talent mapping Bapak. Nah, untuk berikutnya itu adalah, nah untuk yang berikutnya adalah strength typology. Strength typology ini apa sih? Strength typology itu nanti merupakan hasil kristalisasi dari 99 strength cluster yang terkait dengan personality produktif Bapak. Jadi nanti akan ada aktivitas-aktivitas yang berdasarkan dari kekuatan-kekuatan yang sudah yang Bapak miliki gitu ya. Sehingga nanti Bapak bisa melihat, oh aktivitas-aktivitas apa saja sih yang saya dominan, yang saya punya dengan yang didasari oleh bakat-bakat dominan Bapak, lalu apa yang kira-kira aktivitas mana yang kira-kira ini didominasi dengan bakat yang lemah Bapak. Lalu juga ada nanti personal branding. Jadi Bapak bisa lebih nanti melihat, oh personal branding saya apa sih? Sebenarnya saya itu orangnya bagaimana gitu ya. Nah, nanti ada 5 personal branding yang bisa Bapak gunakan yang tentunya harapannya itu benar-benar mewakili personal Bapak. Gitu. Jadi itulah 5 poin penting yang akan kita bahas nanti sehingga kita akan banyak berdiskusi di arah itu ya Pak ya. Baik.